Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia Malinda dari Prodi PGSD semester 6. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul Prinsip Penggunaan Media Pembelajaran dan Klasifikasi Media Pembelajaran. Penggunaan media pembelajaran dalam proses pembelajaran akan memberikan kontribusi terhadap efektivitas pencapaian pembelajaran. Berbagai hasil penelitian pada intinya menyatakan bahwa berbagai macam media pembelajaran memberikan bantuan sangat besar kepada peserta didik dalam proses pembelajarannya. Namun demikian, peran tenaga pengajar itu sendiri juga menentukan terhadap efektivitas penggunaan media dalam pembelajaran. Peranan tersebut tercermin dari kemampuannya dalam memilih media yang digunakan, karena hal tersebut dapat menentukan kemajuan satu pembelajaran terhadap peserta didik. Program pembelajaran direncanakan berdasarkan kebutuhan dan karakteristik siswa serta diarahkan kepada perubahan tingkah laku siswa sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Media pembelajaran merupakan alat bantu yang tidak dapat ditolak dan dipungkiri keberadaannya, karena memang gurulah yang menghendaki untuk memudahkan pencapaian pesan-pesan kepada siswa. Guru sadar bahwa tanpa bantuan media, maka materi yang sukar untuk diterima dan dipahami siswa, terutama materi pembelajaran yang rumit dan kompleks. Inovasi dalam dunia kependidikan menuntut kreativitas dari tenaga kependidikan. Saat ini media pembelajaran mengalami pengembangan yang sangat pesat. Dalam menggunakan media pembelajaran dan efektivitasnya terhadap peserta didik, hendaknya didahulukan aspek-aspek yang terkait secara langsung maupun tidak langsung. Siswa diharuskan memiliki daya juang dan saing yang kuat dalam dunia pendidikan sesuai dengan tuntutan zaman pada saat ini, sehingga peserta didik diharuskan menguasai ilmu pengetahuan baik yang sifatnya formal maupun non-formal. Dari hal tersebut, guru dituntut untuk membuat siswa mampu cepat belajar, mudah untuk memahami, nyaman, serta bersemangat. Sehingga pada saat ini seharusnya guru mampu menggunakan kelebihan berbagai media ada untuk membantu proses pembelajaran. Namun pada kenyataannya, media pembelajaran masih sering terabaikan dengan berbagai alasan. Antara lain terbatasnya waktu untuk membuat persiapan mengajar, sulit mencari media pembelajaran yang tepat, tidak tersedianya biaya, dan lain-lain. Seharusnya guru dapat menggunakan media yang mampu membuat siswa memahami dan efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pembelajaran. Prinsip pokok yang harus diperhatikan dalam penggunaan media pada setiap kegiatan belajar mengajar adalah bahwa media digunakan dan diarahkan untuk mempermudah siswa belajar dalam upaya memahami materi pembelajaran. Dengan demikian, penggunaan media harus dipandang dari sudut kebutuhan siswa. Hal ini perlu ditekankan sebab sering media dipersiapkan hanya dilihat dari sudut pandang guru. Penggunaan media pembelajaran harus mempertimbangkan kecocokan ciri media dalam karakteristik materi pembelajaran yang disajikan. Penggunaan media harus sesuai dengan bentuk kegiatan belajar yang akan dilaksanakan seperti belajar secara klasikal, belajar dalam kelompok kecil, belajar secara individual, atau belajar mandiri. Penggunaan media harus disertai persiapan yang cukup seperti mereview media yang akan dipakai, mempersiapkan berbagai peralatan yang dibutuhkan di ruang kelas. Dengan cara ini, pemanfaatan media diharapkan tidak akan mengganggu kelancaran proses belajar mengajar yang mengurangi waktu belajar. Agar media pembelajaran benar-benar digunakan untuk membelajarkan siswa, maka ada sejumlah prinsip yang harus diperhatikan. Di antaranya yaitu yang pertama, media yang digunakan oleh guru harus sesuai dan diarahkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Media tidak digunakan sebagai alat hiburan atau tidak semata-mata dimanfaatkan untuk mempermudah guru menyampaikan materi, akan tetapi benar-benar untuk membantu siswa belajar sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua yaitu media yang akan digunakan harus sesuai dengan materi pembelajaran.
Setiap materi pembelajaran memiliki kekhasan dan kekompleksan media yang harus sesuai dengan kompleksitas materi pembelajaran. Contohnya, untuk membelajarkan siswa memahami pertumbuhan jumlah penduduk di Indonesia, maka guru perlu mempersiapkan semacam grafik yang mencerminkan pertumbuhan itu. Yang ketiga yaitu media pembelajaran harus sesuai dengan minat, kebutuhan, dan kondisi siswa. Siswa yang memiliki kemampuan mendengar digunakan media yang bersifat auditif. Demikian juga sebaliknya, siswa yang memiliki kemampuan penglihatan yang kurang akan sulit menangkap bahan pembelajaran yang disajikan melalui media visual. Setiap siswa memiliki kemampuan dan gaya yang berbeda. Guru perlu memperhatikan setiap kemampuan dan gaya tersebut. Yang keempat, yaitu media yang akan digunakan harus memperhatikan efektivitas dan efisien. Media yang memerlukan peralatan yang mahal belum tentu efektif untuk mencapai tujuan tertentu. Demikian juga media yang sangat sederhana belum tentu tidak memiliki nilai. Setiap media yang dirancang guru perlu memperhatikan efektivitas penggunaannya. Yang kelima yaitu media yang digunakan harus sesuai dengan kemampuan guru dalam mengoperasikannya. Sering media yang kompleks, terutama media-media mutakhir seperti media komputer, LCD, dan media elektronik lainnya memerlukan kemampuan khusus dalam mengoperasikannya. Media secanggih apapun tidak akan bisa menolong tanpa kemampuan teknis mengoperasikannya. Oleh karena itu, sebaliknya, guru memperhatikan dahulu bagaimana mengoperasikan dan memanfaatkan media yang akan digunakan. Hal ini perlu ditekankan sebab sering guru melakukan kesalahan-kesalahan yang prinsip dalam menggunakan media pembelajaran, yang pada akhirnya menggunakan media bukan memudahkan siswa belajar, malah sebaliknya mempersulit siswa belajar. Klasifikasi media pembelajaran. Media pembelajaran banyak sekali jenis dan macamnya, mulai dari yang paling sederhana dan murah sampai media yang paling canggih dan mahal harganya. Ada media yang dapat dibuat oleh guru sendiri dan ada media yang diproduksi oleh pabrik. Ada media yang sudah tersedia di lingkungan yang langsung dapat kita manfaatkan. Ada pula media yang secara khusus sengaja dirancang untuk keperluan pembelajaran. Meskipun media banyak ragamnya, namun kenyataannya tidak banyak jenis media yang digunakan oleh guru di sekolah. Beberapa media yang paling akrab dan hampir semua sekolah dimanfaatkan adalah contohnya media cetak atau buku dan papan tulis. Selain itu, banyak juga sekolah yang telah memanfaatkan jenis media lain seperti gambar, model, dan objek-objek nyata. Sedangkan media lain seperti kaset, audio, video, VCD, slide atau film bingkai, serta program pembelajaran komputer yang masih jarang digunakan meskipun sebenarnya sudah tidak asing lagi bagi sebagian besar guru. Meskipun demikian, sebagai seorang guru, alangkah baiknya mengenal beberapa jenis media pembelajaran tersebut. Hal ini dimaksudkan agar mendorong kita untuk mengadakan dan memanfaatkan media tersebut dalam kegiatan belajar di kelas. Ada berbagai cara sudut pandang untuk menggolongkan jenis media. Rudy Brett 1971 misalnya mengidentifikasikan jenis-jenis media berdasarkan 3 unsur yaitu suara, visual, dan gerak. Berdasarkan 3 unsur tersebut, Brett mengklasifikasikan media dalam 8 kelompok, yaitu yang pertama media audio, yang kedua media cetak, yang ketiga media visual diam, yang keempat media visual gerak, yang kelima media audio semi gerak, yang keenam media semi gerak, yang ketujuh media audio visual diam, dan yang terakhir yaitu media audio visual gerak. Anderson 1976 mengelompokkan media menjadi 10 golongan, yaitu yang pertama audio, yang kedua cetak, yang ketiga audio cetak, yang keempat proyeksi visual diam, yang kelima proyeksi audio visual diam, yang keenam visual gerak, yang ketujuh audio visual gerak, yang kedelapan objek fisik, yang kesembilan manusia dan lingkungan, dan yang terakhir yaitu
10. Komputer. Sebagian ahli lain mengelompokkan media berdasarkan pada tingkat teknologi yang digunakan, mulai dari media dengan teknologi rendah hingga yang menggunakan teknologi tinggi. Jika media digolongkan atas dasar tingkat teknologi yang digunakan, maka penggolongan media yang sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi. Media tertentu akan dapat mengalami perubahan dalam penggolongannya. Misalnya, pada tahun 1950-an, media televisi dikategorikan media paling tinggi, tetapi kemudian pada tahun 1970-an, kategori tersebut bergeser dengan hadirnya media komputer. Pada masa tersebut, komputer digolongkan pada media dengan teknologi yang paling tinggi. Tetapi, media komputer tergeser kedudukannya dengan adanya program komputer conferencing melalui internet. Kondisi seperti ini akan terus berlangsung sejalan dengan perkembangan ilmu dan teknologi. Sementara itu, dari sekian banyak jenis media yang dimanfaatkan dalam pembelajaran, Henning DKK 1996 membuat klasifikasi media yang dapat disederhanakan sebagai berikut. Yang pertama yaitu media tidak diproyeksikan, yang kedua media yang diproyeksikan, yang ketiga yaitu media audio, yang keempat media video, yang kelima yaitu media berbasis komputer, dan yang terakhir multimedia kit. Dari beberapa pengelompokan tersebut, kita dapat melihat bahwa hingga kini belum ada suatu pengelompokan media yang mencakup segala aspek, khususnya untuk keperluan pembelajaran. Pengelompokan yang ada dilakukan atas bermacam-macam kepentingan. Masih ada pengelompokan yang dibuat oleh ahli lain. Namun, apapun dasar yang digunakan dalam pengelompokan itu, tujuannya sama, yaitu agar orang lebih mudah mempelajarinya. Sebagai seorang guru, sebaiknya kita mengikuti perkembangan teknologi, khususnya yang berkaitan dengan media pembelajaran, sehingga paling tidak kita dapat lebih mengenalnya. Beberapa jenis media tentu pernah Anda gunakan. Beberapa jenis yang lain mungkin sudah Anda kenal, meskipun belum pernah menggunakannya dalam pembelajaran. Jenis media mana yang akan kita gunakan sangat tergantung pada kebutuhan dan kondisi yang ada di lapangan. Mungkin segitu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.